Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Rizal Rahmat dengan NIM 2405120424 dari kelas Teknik Informatika 2024G. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu tentang materi sejarah internet. Yang pertama, internet. Internet merupakan salah satu penemuan terbesar abad ke-20 yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Akar teknologi internet dapat ditelusuri sejak abad ke-19 melalui sistem komunikasi digital seperti telegraf yang dianggap sebagai pendahulu internet. Seiring perkembangan, ilmuwan seperti Klaus Shannon dan Henry Nyquist mengembangkan teori transmisi data yang menjadi dasar komunikasi digital. Awal sejarah internet. Pada tahun 1960, C.J. Arnold Leader memperkenalkan gagasan main komputer simbiosis atau simbiosis manusia dan komputer, yakni jaringan komputer yang saling terhubung untuk menyimpan dan mencari informasi. Gagasan ini kemudian didukung penelitian Paul Baran yang memperkenalkan konsep message block sebagai cara mengirim data dalam potongan kecil agar tetap bertahan meskipun ada kerusakan jaringan, terutama untuk keperluan militer. Sejarah internet dunia. Puncaknya pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DARPA, Defense Advanced Research Project Agency) memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat US Department of Defense merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Tujuannya adalah jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Kemudian masih pada tahun 1969, ilmuwan dari Universitas California melakukan penelitian dan berhasil mengirim data berupa kode biner pada dua komputer. Komputer pertama mengirim kata log, sedangkan komputer kedua menerima kata in. Dari peristiwa inilah istilah login pada komputer tercipta. Langkah Universitas California tersebut menarik pihak lain untuk bergabung, sehingga terbentuklah sebuah proyek bernama ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Pada awal-awal ditemukan internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain, sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Istilah internet baru muncul pada 1 Januari 1983 ketika para penelitian mulai menerapkan Transmission Control Protocol Internet Protocol (TCP) atau IP. Teknologi ini memungkinkan penghubungan jaringan komputer dalam cakupan yang lebih luas. Selanjutnya, pada tahun 1990 ditemukan kode penelusuran World Wide Web atau yang lebih dikenal dengan WWW. Beberapa perusahaan internet besar kemudian bermunculan, di antaranya Yahoo, Amazon, eBay, pada tahun 1994, disusul oleh Google yang memulai debutnya pada tahun 1992. Memasuki abad ke-21, perkembangan internet ditandai dengan hadirnya era media sosial. Mark Zuckerberg merilis Facebook pada tahun 2003. Kemunculan Facebook kemudian merangsang lahirnya berbagai media sosial lain dengan keunggulan fitur masing-masing.
Pesatnya perkembangan internet juga diiringi dengan maraknya penggunaan telepon pintar yang semakin populer dan terus berkembang layaknya jamur di musim hujan. Sejarah internet masuk di Indonesia. Di Indonesia, internet mulai dikenal pada tahun 90-an. Adapun istilah awal yang digunakan adalah paguyuban network. Istilah tersebut erat dengan semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong antar penggunanya. Hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan masa kini. Sekarang suasana internet lebih komersial dan individualis. Internet pada era 90-an mengalami perkembangan melalui lembaga-lembaga pemerintah dan universitas di Indonesia. Pada tahun 1994, mulai muncul jaringan komersil Internet Service Provider (ISP) yang dikenal dengan nama Indonet. Kehadiran jaringan ini mendorong berdirinya ISP lainnya di Indonesia. RMS Ibrahim, Adi Soemarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu Robi Soebikapta, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono W. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Setiap personal sudah menkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Robi Soebiakta menjadi koordinator IP pertama dari AMPR Net, Amateur Packet Radio Network, yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44.132. Sejak tahun 2000, AMPR Net Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo, YCO MLC. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seorang untuk menjadi anggota Orari dan dikoordinasi melalui mailing list Orari, seperti Orari News @yahoogroups.com. Di tahun 1986 sampai 1987, yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Soebiakta merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang melahirkan jaringan amatir Bulletin Board System (BBS) yang merupakan jaringan email store and forward yang melahirkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Mungkin cukup sekian, selebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.